teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Titi Eka Utari dan ada 5 rekan saya yaitu Syifaun Najah, Tegar Satria Prabowo, Uswatun Hasanah, Zainab Holisah, dan yang terakhir ada Zakia Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia keuangan Islam, yaitu mengenai akuntansi akad wadiah. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep dasar wadiah, berikut pengertian dan juga apa sumber hukumnya, jenis-jenisnya, kemudian akan dibahas juga 2 skema dalam transaksi akad wadiah, apa saja rukun dan ketentuannya, serta bagaimana pencatatannya dalam akuntansi syariah. Penasaran kan? Langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Wadiah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah dan memiliki peran penting dalam pengelolaan dana. Wadiah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti titipan. Dalam pengertiannya, wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad ini, hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Akad ini digunakan misalnya ketika seorang nasabah menitipkan uang atau barangnya kepada bank syariah dengan harapan bahwa titipan tersebut akan disimpan dengan aman dan dapat diambil kapan saja. Terdapat 2 jenis akad wadiah. Yang pertama yaitu wadiah hiyad amanah, di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contohnya yaitu penitipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu wadiah hiyad domanah, di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contohnya yaitu tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad wadiah. Dalam konteks akad wadiah, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diaplikasikan dalam perbankan dan keuangan syariah. Misalnya, bagaimana konsep titipan yang aman dan perlakuan terhadap barang atau uang yang dititipkan diatur berdasarkan panduan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada pula dari hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi yang artinya tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Memahami sumber hukum ini akan membantu kita memahami mengapa akad wadiah diatur sedemikian rupa dan bagaimana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan mendalami tentang 2 skema utama dalam akad wadiah, yaitu wadiah hiyad amanah dan wadiah hiyad domanah. Yang pertama, wadiah hiyad amanah. Nah, skemanya seperti ini, di mana ketika nasabah menyimpan uang di lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah hiyad amanah, ketika menggunakan akad wadiah hiyad amanah dikarenakan tidak boleh memanfaatkan uang nasabah tersebut sedikit pun dalam ketentuan apapun dan dalam kondisi apapun. Maka dari itu, nasabah harus membayar biaya titipan ataupun jasa titipan kepada lembaga keuangan syariah atas jasa sudah menyimpankan uang nasabah tersebut.
Sedangkan wadiah yat domanah yaitu kebalikan dari wadiah yat amanah. Apabila dalam wadiah yat amanah dana nasabah tidak boleh dimanfaatkan ataupun barang titipan tidak boleh dimanfaatkan, sedangkan di yat domanah boleh dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, apabila dari hasil tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Yang menjadi titik perbedaan antara yat amanah dan yat domanah yaitu ketika yat amanah barang titipan ataupun uang nasabah tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi nasabah harus membayar biaya titipan atau jasa penitipan. Sedangkan di dalam yat domanah, lembaga keuangan boleh memanfaatkan titipan ataupun uang nasabah tersebut sepenuhnya boleh dimanfaatkan dan nasabah tidak harus membayar biaya titipan. Akan tetapi, keuntungan dari pemanfaatan uang tersebut menjadi hak lembaga keuangan syariah. Nah, untuk yat domanah, untuk skemanya seperti ini, di mana ketika nasabah menabung uang di lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah yat domanah. Kemudian, lembaga keuangan syariah memanfaatkan uang nasabah tadi. Nah, pemanfaatnya dalam bentuk apa sih? Bisa dengan menyalurkan kembali kepada nasabah lain dalam bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya ada akad murabahah, salam, dan istisna. Yang keuntungannya dikenal dengan istilah margin. Adapun menggunakan akad kerjasama ataupun modal kerja yang di dalamnya ada akad mudorobah dan musyarakah. Yang istilah keuntungannya dikenal dengan nisbah, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun pemanfaatan uang nasabah disalurkan dalam bentuk akad sewa menyewa atau transaksi sewa menyewa yang di dalamnya bisa menggunakan akad ijaroh muntahiyah bitamlik dan ijaroh mausufah fisima. Yang keuntungannya dikenal dengan istilah ujroh. Nah, akan tetapi di sini keuntungan dari hasil pemanfaatannya 100% menjadi milik lembaga keuangan syariah. Terus kenapa di skema tersebut tadi ada bonus? Bonus tersebut sifatnya atau hukumnya tidak wajib ketika lembaga keuangan syariah ingin diberikan kepada nasabah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan ketika tidak diberikan, itu juga sah. Artinya, ketika lembaga keuangan syariah memberikan bonus kepada nasabah, ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak diberikan, maka nasabah tidak boleh menuntut untuk diberikan bonus tersebut. Setelah memahami sumber hukum yang mendasari akad wadiah dan skemanya, kini saatnya kita melangkah lebih jauh dengan mempelajari rukun-rukun dan ketentuan akad wadiah. Rukun dan ketentuan ini sangat penting karena mereka merupakan elemen-elemen yang harus ada agar sebuah akad wadiah dianggap sah menurut hukum syariah. Dengan memahami rukun dan ketentuan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya yaitu adanya pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau muwadi dan pihak yang menyimpan barang titipan atau mustawada. Dalam hal ini, pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Yang kedua, adanya objek wadiah. Ini dapat berupa barang ataupun uang. Benda yang dititipkan harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan juga oleh penyimpan. Dan yang terakhir ada ijab qabul, yakni pernyataan di antara pelaku akad yang dilakukan baik secara verbal, tertulis maupun korespondensi, ataupun menggunakan cara-cara komunikasi yang lebih modern. Dengan memahami rukun dan ketentuan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses titipan ini sesuai dengan hukum syariah Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Mari kita mulai mendalami bagaimana akad wadiah diterapkan dalam akuntansi dengan sebuah contoh soal. Pastikan kalian menyimak dengan baik setiap penjelasannya ya, karena pengetahuan ini akan sangat bermanfaat dalam praktik akuntansi syariah sehari-hari. Langsung saja ke contoh soalnya.
Momo Pet Shop menerima jasa penitipan kucing pada tanggal 20 September 2022. Ada 2 orang yang menitipkan kucing. Pertama, Cici menitipkan kucing selama 7 hari dengan biaya 500.000 dan pada hari itu juga Cici langsung membayar secara cash. Bagaimana sih pencatatan bagi pihak pemilik barang? Jadi di kolom tanggal itu tanggal terjadinya transaksi tersebut pada tanggal 20 September 2022. Di keterangan ada beban wadiah karena bertambah jadi di debit, dan yang kasnya berkurang di kredit 500.000. Terus pencatatan bagi pihak penyimpan barang di kolom tanggal seperti biasa, tanggal 20 September 2022. Di keterangan tuh karena kasnya bertambah berada di debit sebesar 500.000 dan pendapatan wadiah di kredit sebesar 500.000. Untuk soal kedua, Nadia menitipkan kucingnya selama 7 hari dengan biaya 500.000 dan membayar pada saat hari ke-7 yaitu tanggal 27 September 2022. Terus bagaimana sih pencatatannya bagi pihak pemilik barang? Di tanggal tuh terjadinya transaksi tersebut. Jadi bukan awal transaksi, bukan tanggal 20 September, tapi pada saat terjadinya transaksi tersebut tuh kan pada hari ke-7 kan. Jadi di kolom tanggal tuh tanggal 27 September 2022. Di keterangan ada utang di debit sebesar 500.000 dan kasnya berkurang sebesar 500.000 di kredit. Terus pencatatan bagi pihak penyimpan barang seperti biasa di kolom tanggal 27 September 2022 terjadinya transaksi tersebut. Di kolom keterangan ada kasnya bertambah di debit jadi 500.000 dan piutangnya berada di kredit sebesar 500.000. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran. Semoga dengan video ini kalian dapat mengaplikasikan konsep-konsep akad wadiah dalam praktek sehari-hari, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi kalian. Ingatlah bahwa pengetahuan ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk diterapkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak telah belajar bersama kami. Jika kalian memiliki pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami. Tetap semangat dalam belajar dan terus eksplorasi dunia akuntansi syariah.